Mohon izin penjelasannya Ustadz Syam, silakan. Fadol tepuk tangan buat Ustadz Syam. Makasih ya Fan Habib, Abdullah, Ustadz Maulana, Mas Fadli, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu nikmat yang patut sekali untuk kita syukuri namun kadang terlupakan adalah nikmat sehat wal afiyah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesehatan itu dipakai untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Namun ternyata kadangkala nikmat sehat dicabut sama Allah diganti dengan nikmat sakit. Kenapa kita sebutnya nikmat sakit? Karena para ulama terdahulu ketika ditimpa sakit, diantaranya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, seorang tabi'in, beliau ditanya, bagaimana keadaanmu sekarang? Saya sedang sakit tapi mudah-mudahan ini adalah pembersih dosa. Saya sedang sakit tapi mudah-mudahan ini adalah pengangkat derajat. Saya sedang sakit tapi mudah-mudahan dengan sakit ini Allah memberikan saya nikmat, yaitu posisi yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit ini. Artinya orang soleh pun kadangkala meluapkan perasaan tentang sakitnya, cuman selalu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia juga tetap bilang, saya sedang sakit, saya merasakan sakit ini, tapi mudah-mudahan ini pembersih dosa. Tetap mengeluh, tetap ada keluhan, tapi keluhannya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau disandarkan kepada netizen, subhanallah, tidak semua sepemahaman dengan kita. Kadangkala yang kita sampaikan keluhan, kesedihan, tapi malah diketawain sama orang lain. Kadangkala yang kita rasakan adalah sesuatu yang tidak enak, tapi bagi orang lain itu adalah suatu rasain kamu. Rasain kamu. Kadangkala orang lain melihatnya begitu. Maka orang-orang soleh terdahulu memberikan contoh. Ketika mengeluh, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya siapa lagi? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad ketika sedang sakit, beliau merintih kesakitan. Lalu datang seorang orang ahli hikmah bersamanya. Lalu ditanya, bagaimana keadaanmu? Saya sakit, saya begini, saya begini, saya begini. Lalu orang ini berkata, saya pernah mendengar perkataan seorang tabi'in bahwa apapun yang keluar dari lisan kita itu dicatat oleh malaikat dan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak saat itu beliau ketika sakit, beliau hanya mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Semua keluhannya diubah menjadi zikrullah, menjadi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu ternyata pelajaran apa yang paling penting untuk kita ambil hari ini? Janganlah mencaci maki orang lain. Kita tidak tahu posisi orang yang sedang berduka. Kita tidak tahu posisi orang yang sedang sakit. Kewajiban kita di dalam agama diajarkan oleh Nabi SAW ada dua hukum ketika ada orang yang sakit. Satu mengatakan fardu kifayah, satu mengatakan adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Membesuk orang sakit itu bisa jadi fardu kifayah. Apa itu? Kalau dalam satu kampung ada satu orang yang sakit, lalu satu kampung tidak ada satupun yang menjenguknya, maka satu kampung dosa semua. Subhanallah. Itu pentingnya membesuk orang sakit, bukan malah orang sakit malah dijatuhin mentalnya, subhanallah. Atau yang kedua, kalau kita menganggap pendapatnya oh bukan fardu kifayah, akan tetapi dia adalah sebuah sunnah, berarti dengan tidak membesuknya, tidak berempati kepadanya, kita sudah menyalahi sunnah. Sedangkan orang kalau mau dicintai Allah Subhanahu wa taala mesti cinta dengan sunnahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, buat yang sedang sakit, usahakan keluhannya bersandar kepada Allah, bukan bersandar kepada manusia. Boleh kita bersandar kepada manusia atau membuat keluhan kepada manusia, tapi keluhan yang menghasilkan solusi. Benar. Seperti apa? Datang ke dokter, apa keluhannya Pak? Saya cuma mengeluh kepada Allah. Nggak bisa juga. Nggak bisa disembuhin. Iya, harus kasih tahu keluhannya apa. Harus di tempat yang tepat. Betul. Intinya, Masya Allah. Makasih Siap. banyak Ustadz Syam. Sama-sama, Tepuk Bang tangan buat Fadli. Ustadz Syam.